Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan jelaskan tentang analisis ekonomi ya, satu project ya. Analisis ekonomi ini nanti akan kita lakukan tentunya adalah pada awalnya ya, kita akan melihat bahwa time value of money sebagai sebuah konsep yang harus diperhitungkan dalam menganalisis suatu project atau secara ekonomi, karena memang waktu itu biasanya project itu kan untuk membuat pabrik kimia kan biasanya waktunya cukup lama ya, bisa bertahun-tahun, sehingga nilai uang ini harus diperhitungkan ya, nilai uang terhadap waktu ya, time value of money, TVM ini. Oke, di sini kita sudah kenalkan time value of money dengan konsep nilai uang terhadap waktu, di mana present value selalu lebih baik daripada future value ya. Nilai sekarang selalu lebih tinggi daripada future value. Kita berasumsi bahwa uang itu akan mengalami depresiasi, penurunan ya. Atau kalau dari sisi harga dia akan mengalami inflasi, kenaikan harga. Berarti daya beli dari uang itu menurun ya. Uang dengan jumlah yang sama tidak akan mampu membeli suatu barang dengan jumlah yang sama di waktu yang berbeda. Nah, itu menunjukkan nilai uangnya itu menurun ya. Oke, itu satu fenomena yang memang harus diperhitungkan ya. Lalu kemudian kita kenal ada konsep simple interest ya, bunga tunggal ya. Di interest ini dikalikan dengan pokoknya ya, bunga tunggal. Sedangkan kalau compound interest itu berarti dia disebutnya kalau sekarang istilahnya bunga majemuk ya, bunga majemuk atau bunga berbunga ya. Jadi bunga menjadi pokok, lalu bunga itu dikenakan karena menjadi pokok dia kena bunga lagi ya. Jadi bunga berbunga. Nah, itu secara empiris nanti dirumuskan seperti ini rumusnya ya kan. Jadi future value ya, ini future value, ini present ya, present value, kemudian N ini adalah the time ya, ini adalah tahun ya, time-nya, sedangkan I ini adalah interest-nya ya, interest atau bunga atau tingkat inflasi ya, yang biasanya diwujudkan dengan bunga dari bank sentral ya, interest. Oke, nah di sini dalam analisis ekonomi ini tentunya kita lakukan ya, ini satu contoh ya, menghitung bunga dan seterusnya. Kita lakukan dengan menganalisis bagaimana dengan cash flow ya, cash flow diagram ya. Cash flow diagram atau diagram arus ini tentunya akan memberikan kepada kita ya, bagaimana aliran dana itu ya. Transaksi yang sebenarnya adalah lebih rumit ya, dan melibatkan beberapa investasi ataupun pembayaran ya dengan jumlah yang berbeda yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Nah, untuk skema investasi yang rumit kita harus memantau dengan cermat ya, memantau dengan cermat jumlah dan waktu setiap transaksi ya. Nah, cara untuk melacak transaksi itu adalah dengan menggunakan diagram arus kas ya, CFD, cash flow diagram. Nah, diagram ini akan merepresentasikan kepada kita setiap investasi yang kita masukkan itu ditunjukkan secara visual ya, nanti pergerakannya seperti apa. Misalnya ini contohnya, kita meminjam $1.000, kemudian meminjam lagi 1.200, meminjam lagi 1.500. Berarti secara cash flow kita adalah positif ini ya. Secara cash flow kita positif. Nih, positif. Kemudian pada kejadian yang selanjutnya ya, pada tahun kelima kita melakukan pembayaran ya. Ini berarti membayar 2.000. Berarti secara cash flow ini adalah negatif ya. Terjadi pengurangan kas ya. Terjadi ini positif ya. Di atas ini positif.
positif, lalu di bawah ini mengalami penurunan atau terjadi pengurangan kas. Maka kalau kita lihat ya berapa jumlah pelunasan yang kita perlukan ya di akhir, jika suku bunga per tahunnya kita punya ya 8% misalnya, berapa 8% per tahun. Nah, ini nanti pelunasannya berapa ini berarti ya kan. Nah, tentunya bunga itu akan kena ke sini. Ini bunga 8% per tahun. Di sini kena juga, di sini kena, akumulasinya kena. Lalu ini kurangi pembayaran, berarti ini sisanya ya. Sehingga kalau kita lihat secara evaluasi ya, kita lihat di sini pada akhir tahun ke-6 ya, dari bunga tahun ini kan tahun ke-7 ya, ini tahun ke-7 ini ya. Kalau 1000 di akhir tahun pertama, maka berarti dia akan berkembang uangnya itu sebanyak 6 tahun ya kan. 1000 ini berarti kan dia akan berkembang 6 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang 1200 ini berarti berkembang 1, 2, 3, 4, 5 tahun ya kan. Sedangkan yang 1500 ini berkembang 1, 2, 3, 4 ya, 4 tahun. Jadi ini 5 tahun, ini 4 tahun. Nah, kalau dihitung dengan bunga majemuk, maka sebenarnya total ini ya, total pinjaman beserta bunganya yang kita harus kembalikan itu adalah 5.390,79 ya. Karena kalau ini jumlah pokoknya saja, kalau di total ini berapa? 3.700 ya kan, 3.700. Tapi kalau dihitung dengan bunganya di akhir sini itu adalah 5.390 sekian ya kan. Nah, karena kita sudah membayar 2.000 di akhir tahun kelima ya, maka itu akan mengurangi ya, 2000 itu akan mengurangi, dan nilainya sampai tahun ke-7 berarti kan 2 tahun ini 1, 2 ya kan, berarti nilai ini sama dengan mengurangi di sini, setara dengan kalau kita compoundkan juga itu sama ada, dia mengurangi di akhir adalah 2.332,80 ya, berarti di sini mengalami bunga ya kan, ada bunga pembayaran kita. Berarti di akhir kita akan mendapatkan, tentu totalnya adalah 0 ya, cash flow-nya 0 karena dikembalikan semua ya kan, berarti 0. Di sisi positifnya dihitung bunganya, di sisi negatif juga dihitung bunganya. Maka kita peroleh jumlahnya adalah berapa? X ya. Total repayment-nya adalah 200 ini ditambah X ya, jumlah X ini ditambah 2000 yang kalau di sini itu nilainya setara dengan 2.332,8. Berarti ini akan bersaing dengan tadi yang 5.390. Nah, ini kan totalnya kita sudah bayar sekian ya, dari 2.000 sampai akhir tahun ke-7 itu nilainya setara dengan ini. Berarti kekurangannya kan tinggal 5.000 dikurangi ini ya kan. Maka kita akan dapatkan nilai berapa itu? 3.000-an ya, sekitar 3.000-an. Oke, seperti itu contohnya ya. Kalau itu kita representasikan dalam bentuk cash flow ya, kumulatif ya, nanti ada kumulatif cash flow ya. Jadi ada cash flow, tadi kita hanya melihat cash flow harus masuk keluar ya, positif dan negatif saja. Kalau kumulatif itu ditambahkan ya, seperti ini misalnya 50 ditambah 75 berarti ini 50, terus ditambah 75 berarti sampai di sini ya kan, ditambah lagi 90 sampai di sini ya kan, sampai di situ, yaitu 2150 sekian ya kan kumulatifnya. Kemudian kita dapat cash flow positif, berarti akan mengurangi ya, naik ke sana ya kan, mengurangi. Masuk cash flow positif dia akan mengurangi terus sampai pada titik ini. Nah, inilah titik disebut payment ya, payout ya. Di sini payoutnya benar-benar berarti di situ impasnya ya. Jadi dia di titik 0 di sini. Berarti antara tahun ke-7 dan ke-8 ya. Antara tahun 7 dan 8. Dia baru kembali itu modalnya ya kan. Modal yang sudah dia keluarkan lalu dikurangi dengan cash flow yang masuk ya. Kalau ini misalnya ini adalah modal ya, ini modal yang dikeluarkan, lalu ini cash flow masuk, ini pemasukan ya.
pemasukan atau pendapatan. Nah, maka ini berarti berkurang. Nah, berarti di akhir project kita akan mendapatkan nilai sekian ya, cash yang kita miliki akhirnya. Nah, ini dengan prinsip kumulatif ya, kumulatif cash flow, seperti itu konsepnya. Nah, kemudian tentang konsep anuitas dan konversi, mungkin kita sudah pernah bahas ini ya. Berapa nilai contoh ini ya. Kemudian inflasi, kita sudah kenalkan juga konsep inflasi. Kemudian kita masuk ke arus kas project ya. Project dengan perpajakan ya. Tentunya kalau dalam sebuah industri adalah ya itu ya, mesti pajak yang dikenakan ya. Dampak langsung karena dia akan langsung ya terhadap keuntungan ya. Keuntungan operasional itu dikurangi dengan pajak ya. Nah, peraturan perpajakan itu memang rumit ya, sehingga kita perlu orang yang ngerti hukum ya, undang-undang, sehingga kita harus minta bantuan akuntan yang ngerti akuntansi dan juga pengacara pajak ya yang ngerti dengan undang-undang pajak. Nah, biasanya diperkirakan angkanya itu dalam perancangan itu ya sekitar 30% ya. 25 sampai 30%. Kalau di negara-negara besar, negara maju malah lebih tinggi ya biasanya. Nah, pajak ini nanti berguna berimplikasi ya terhadap konsep yang kita sebut dengan depresiasi ya. Karena depresiasi itu adalah semacam tabungan ya bagi perusahaan, tabungan dari kita punya profit ya, lalu profit itu kita potong biaya depresiasi, penurunan aset ya, yang sebenarnya uangnya tidak keluar ya, tapi disimpan di perusahaan itu, tetapi itu dilaporkan sebagai biaya ya, sehingga secara aset itu sama dengan cadangan ya, kas cadangan, sehingga nantinya karena profit kemudian dikurangi depresiasi sebagai biaya, maka kita punya net profit ya. Nah, net profit ini yang akan dikenakan tax ya kan, tax pajak tadi ya, pajak pendapatan ya. Pajak PPH atau penghasilan ya, pajak penghasilan kalau di perusahaan. Sehingga penentuan depresiasi ini akan menentukan nilai pajak yang harus dibayarkan oleh sebuah perusahaan kepada negara, sehingga penentuan depresiasi ini tidak boleh sembarangan ya, ini ada aturannya ya, ada aturan yang disepakati ya kan, yang disepakati oleh negara ya kan, sehingga nanti ada pemeriksaan tentunya di situ, ada aturannya ya, bagaimana menentukan depresiasi, karena depresiasi itu masuknya dalam expenses di sini ya kan. Dan expenses kemudian mengurangi income tax ya, dan itu yang menyebabkan mengurangi income tax-nya itu ya, sehingga nanti net profit-nya ini akan muncul ya, net profit-nya itu, sehingga di sini net profit ini yang akan kena pajaknya. Jadi net profit. Nah, sebenarnya kita punya tabungan dalam bentuk cash flow, yaitu net profit itu dengan depresiasinya ya. Dalam cash flow net profit itu net profit jelas keuntungan pasti positif ya kan. Nah, depresiasi itu kalau dalam cash flow adalah positif ya. Kalau dalam akunting dia expenses, biaya, negatif nilainya dalam perhitungan laba rugi. Tapi dalam perhitungan cash flow atau aset dia itu positif ya. Karena dalam perhitungan cash flow ya, dalam perhitungan cash flow dia itu positif, karena sebenarnya kita punya kas ya, depresiasi itu dihitung biaya, tapi sebenarnya kita memiliki kas di situ ya, kas dalam bentuk depresiasi itu, sehingga itu juga masuk dalam hitungan cash flow nantinya ya. Kemudian di dalam cash flow itu kita juga mengenal adanya working capital ya, modal kerja. Working capital itu adalah pasti kita peroleh kembali ya. Mungkin modal kerja itu cukup untuk membiayai beberapa bulan ya, ada yang mungkin juga 1 tahun, tapi
yang umum beberapa bulan lah ya. Yang umum kalau operasionalnya itu besar kan mungkin nggak bisa lah setahun ya, atau beberapa bulan saja. Nah, minimal 1 bulan lah ya, 1 bulan operasional itu sebagai modal kerja ya. Jadi 1 bulan minimal. Nah, biasanya uang ini nanti digunakan untuk membayar gaji, persediaan bahan baku, ya kan. Nah, uang ini nanti akan diperoleh kembali ya harusnya. Dari mana diperoleh kembali? Modal kerja ini akan diperoleh kembali dari penjualan, ya kan, dari penjualan. Nah, karena modal kerja ini dapat diperoleh kembali, maka ini tidak didepresiasi ya, dia nggak mengalami penyusutan. Jumlahnya tetap segitu ya kan. Sampai akhir project pun atau sampai akhir operasional perusahaan, modal kerja itu tetap ya, nggak dikurangi ya kan, nggak berkurang, nggak akan mengalami penyusutan. Nah, diperkirakan kalau kita dalam mendesain pabrik ya, diperkirakan modal kerja itu 20% ya dari fixed capital. Tapi tentunya ini nanti ada hitungannya, yaitu berdasarkan apa ini? Berdasarkan jumlah bahan baku ya kan. Bahan baku kebutuhannya berapa, bahan pembantu juga ya kan, supplies ya, katalis dan sebagainya. Ini kan perlu ya kan masuk dalam hitungan modal kerja ya kan, jumlah uang yang diperlukan untuk operasional. Nah, ini contoh untuk project ya, bisa dilihat di buku ya, contohnya nanti seperti apa. Baik, kemudian kita masuk ke evaluasi apa yang disebut dengan capitalized cost ya. Capitalized cost ya. Capitalized cost ini ya kita gambarkan ya, sejumlah depresiasi ya dari depresiasi terhadap suatu alat ya, terhadap satu equipment atau alat ya. Jadi misalnya satu bagian equipment di sini kita punya initial value investmentnya itu $12.000 misalnya. Nah, ini diestimasikan dia akan memiliki umur ya, useful life berarti umur penggunaan ya, periodenya itu sekitar 10 tahun ya. Ini dia memiliki penggunaan kemampuan selama 10 tahun ya kan. Lalu di akhir 10 tahun itu alat yang tadi kita miliki itu ya, alat yang senilai kita beli 12.000 ini nanti akan memiliki nilai scrap value atau nilai akhir, yaitu nilai rongsoknya itu 2.000 ya. Berarti kan di sini kita mengalami penyusutan berapa? 12.000 dikurangi 2.000 ya, setara dengan 10.000 ya. Jadi selama 10 tahun itu nilai peralatan equipment itu mengalami penyusutan sebanyak 10.000, atau bisa kita katakan 1.000 per tahun ya. Kalau depresiasinya itu dianggap rata-rata ya kan. Ya, kalau dianggap rata ya. Nah, pembayaran depresiasi itu nggak harus rata ya. Tentunya di awal penyusutannya kecil, bisa juga di akhir penyusutannya makin besar atau sebaliknya. Nah, konsep itu bisa juga dikenakan dengan prinsip annual interest rate ya, annual interest rate di sini. Jadi ada karena kita tadi depresiasi nyimpen uang, nah, uang yang kita simpan itu kan juga berkembang ya kan, karena dia kan punya interest ya, punya rate interest, punya itu istilahnya, berbunga ya, karena kita simpan kan berbunga, sehingga depresiasi yang harusnya 10.000 ini kalau kita simpan di tahun pertama 1.000, nanti tahun pertama 1.000 itu 10 tahun kemudian kan nilainya nggak 1.000, kan lebih dari 1.000 ini kan, 1.000 plus ini kan lebih dari 1.000. Kalau tahun pertama kita simpan 1.000, di sini sudah bisa jadi 1.000 plus ya. Berarti kan secara real depresiasi yang kita kumpulkan kan nggak perlu 1.000 kalau begitu ya kan, nggak perlu 1.000. Artinya berapa yang kita depresiasi di sini agar di akhir nanti, di
di periode ke-10 itu dia nilainya 1000 ya, karena kita ingin rata-rata 1000 per tahun. Ya, dari berapa ini yang kita masukkan agar nilainya 1000. Nanti di tahun kedua juga sama. Berapa ini kita depresiasi agar 9 tahun kemudian nilainya 1000 juga ya kan. Di tahun ketiga juga begitu. Berapa agar nilainya di tahun ke-10 nanti 1000 juga, sehingga akhirnya kita akan dapat depresiasi secara realnya itu nilainya sama ya, 12.000. Nah, berarti berapa yang kita depresiasi? Konsepnya seperti itu ya sebenarnya. Konsepnya seperti itu. Maka ini ditunjukkan dalam bentuk rumus ya. Dengan berapa depresiasinya itu dibuat rumus seperti ini ya, cara ngitungnya. Ya, dibuat rumus itu ya. Itu bisa kita lihat bagaimana cara menentukan perhitungannya ya. Kita lihat di sini jumlah anuitinya ya, jumlah anuitinya S-nya itu. Artinya jumlah yang akan kita hitung sebagai depresiasi ya. Jumlah anuitinya itu jumlah uang yang harus kita kumpulkan ya per tahunnya. 10 tahun itu 10.000. Ya, ini S-nya adalah ini ya. Ini S. Anuitinya ini ya 10.000. Kemudian 10.000 itu depresiasi 10 tahun, berarti N-nya adalah 10. Interest rate ini bunga ya, bunga yang berlaku saat itu 6% ya. Kalau misalnya ini dicontohkan interest rate-nya adalah 6% ya contohnya. 6%, maka berarti yang kita simpen nanti akan terkumpul sejumlah 10.000. Berarti yang kita simpan kan nggak 1000 ya kan? Kalau tanpa bunga dari 12.000 menjadi 2.000 selama 10 tahun di sini ya. Selama 10 tahun. Kalau tidak dihitung time value of money, berarti tiap tahun kan kita harus nyimpen 1.000 ya kan. Tapi karena ada time value of money, berarti di akhir ini saja yang nilainya 1.000. Di awal ini kurang dari 1.000 ya kan. Karena dia kan memiliki bunga ya kan. Berapa yang kita simpan agar di sini menjadi 1.000. Maka harusnya yang kita peroleh ya di bawah 1.000 ya. Itu benar cara ngitungnya ya kan, di bawah 1.000. Artinya kalau di tahun pertama setiap tahun kita simpan sekian 759, nanti di akhir itu kita akan punya nilai 10.000 kan gitu kan di akhirnya ya kan. Itu contoh. Kalau kita buat annuity itu dihitung secara apa ya, secara hitungan itu adalah pukul rata ya, sama angsurannya. Kayak angsuran anuitas itu sama ya kan. Jumlahnya sama, tapi sebenarnya ada perbedaan ya, sebenarnya pokok dan bunga gitu loh maksudnya. Tapi per tahunnya ketemunya 700 sekian. Nah, 700 berapa tadi kalau 759 kalau kali 10 tahun kan hanya 7.590 ya kan. Berarti untuk mencapai 10.000 kan kurang kalau tidak berbunga, tapi karena ada bunga 6%, maka ini akan menjadi bernilai 10.000 di akhir tahun ke-10 ya kan. Cukup untuk depresiasi. Ya, itu jadi depresiasi dihitung dengan menggunakan konsep annuities ya kan, menggunakan konsep annuity. Nah, sekarang capitalized cost ya. Capitalized cost itu biaya modal ya, atau disebutnya dengan biaya modal istilahnya ya. Nah, ini adalah apa ya, capitalized cost itu gambarannya adalah sebagai biaya original ya, biaya original cost ya, atau biaya asli ya, biaya asli dari peralatan tersebut plus present value ya dari renewable property yang akan kita gunakan untuk pembaharuannya nanti. CV sebagai original cost, kemudian CR adalah sebagai replacement cost ya, atau biaya yang digunakan untuk penggantian ya. Capitalized cost itu rumusnya seperti ini ya, dari biaya original, cost originalnya, kemudian ini adalah cost penggantiannya, tadi kan 10.000 ya, kemudian ini adalah interestnya ya, time value of money-nya, nilai dari capitalized cost itu.
Sehingga dalam kasus kita tadi, ya, berapa capitalized cost-nya? Kalau kita punya install equipment cost 12.000, ya, di mana biaya peralatan terpasangnya, ya, termasuk ongkos pasangnya di situ ada 12.000. Kemudian nilai scrap value atau salvage value atau nilai akhirnya adalah 2.000. Berarti kita kan punya cost berapa ini? 10.000, ya kan? Ini cost-nya, ya. Atau bisa disebut sebagai biaya replacement-nya, ya, cost replacement, CR ini. Cost replacement itu CR-nya, ya kan. CP itu adalah capitalized cost, ya, cost yang aslinya. Aslinya adalah 12.000 ini, ya kan. Aslinya 12.000. CP itu, CR-nya 10.000. Berapa capitalized cost-nya? Berarti kalau kita hitung capitalized cost-nya itu sebesar 12.000 ditambah biaya yang harus disimpan, ya, untuk mengadakan kembali seharga tadi. Berarti biaya capitalized cost-nya berapa kalau gitu, ya? Sama dengan 12.000 ditambah 12.650 atau 24.650. Jadi kayak 2 kali, ya kan? 2 kali lipat. Kenapa begitu, ya? Karena penyusutannya berapa persen itu, ya? 90% lebih, ya kan? 90% lah, ya. 10 dari 12 kan ya 90%-an, ya. Berarti kan memang hampir 2 kali lipat, ya. Bahkan bisa lebih, atau 2 kali lipat lah. Nah, jadi capitalized cost tadi, konsep capitalized cost, kemudian konsep menghitung depresiasi annuality tadi, itu nanti akan sangat berguna untuk ketika kita mengevaluasi project, ya, mengevaluasi project atau project atau 2 alat juga bisa, ya. Misalnya ini contoh, ya, kita membandingkan beberapa alatnya. Kita punya reaktor yang terdiri di mana nanti reaktor itu akan digunakan untuk menangani cairan yang sangat korosif. Ya. Nah, reaktor ini tentunya akan dibuat dari steel, ya. Steel. Di sini mild steel, kemudian stainless steel. Nah, kalau stainless steel lebih mahal, ya kan? Stainless steel lebih mahal. Di sini kita lihat misalnya initial install cost-nya untuk yang berbahan mild steel ini hanya 5.000. Lalu umurnya 3 tahun. Sedangkan kalau kita pakai stainless steel reaktor, biaya pemasangannya 15.000. Tapi umurnya berapa tahun, ya kan? The scrap value at the end of the useful life would be 0 for either. Nah, keduanya dianggap nilainya habis, ya, 0. Berarti yang 5.000 nanti ini setelah 3 tahun dianggap tidak ada harganya. Demikian juga yang 15.000 ini setelah berapa tahun dianggap tidak ada harganya. Nah, kita ingin tahu berarti ini biar menarik berapa tahun ini harusnya umur dari stainless steel reaktornya itu, ya. On the basis equal capitalized cost for both types of reactor, what should be the useful life period for the stainless steel reactor if money is worth 6% compounded annually, ya. Jadi kalau kita misalnya bunganya itu 6%, sementara kalau pakai mais tadi harganya 5.000, kemudian selama umurnya 3 tahun nilainya habis, stainless 15.000, umurnya berapa? Apakah kalau ini 5.000 ini 15.000 berarti 3 kali? Berarti umurnya harusnya 3 kali. Apakah umurnya harus 9 tahun? Apakah harus 9 tahun biar capitalized cost-nya sama? Bisa jadi, ya. Bisa juga enggak, ya kan? Karena kan nilainya kan beda, ya. Nilai depresiasi dari 5.000 dengan depresiasi dari 15.000 kan beda, ya kan? Beda, nggak bisa sesederhana itu, ya. Kalau yang harga 5.000 umurnya 3 tahun, terus yang harga 15.000 harus 9 tahun, ya nggak bisa. Saya yakin lebih. Ya, coba kita lihat. Oh, ini dari kita hitung, ya, di sini. Ya, harus lebih lah, ya, 9 tahun. Itu kan kalau nilai uangnya nggak ada, ya kan? Nggak ada 6% ini, ya kan? Kalau hanya uangnya tidak berubah, ya kan? Kalau bunganya 0%, ya begitu, ya. Kalau bunganya 0% memang harus 9 tahun gitu. Kalau enggak, ya kan beda, ya kan.
Ini nilai awalnya, capitalized cost-nya yang awal itu 5.000 ditambah dengan harga penggantiannya ya, biaya penggantiannya dibagi bunga pangkat N ini ya, pangkat N. N-nya adalah 3 tahun karena umurnya dia, berarti capitalized cost-nya adalah 31.000. Berarti reaktor itu juga harus memiliki capitalized setara dengan 31.000 karena kita mau bandingin ya kan, kita mau bandingin berarti dia umurnya berapa ya, harus setara itu, capitalized cost sama ya kan. Tentu yang paling bagus tuh kalau capitalized cost-nya lebih rendah. Nah, berarti kalau di sini N-nya lebih besar ya, N-nya ini lebih besar, semakin besar maka capitalized cost-nya akan semakin rendah ya kan, nilai ini akan semakin turun kalau N-nya besar karena dibagi lebih banyak kan jadi turun ya kan. Ya, dari 15 penggantiannya 15, tapi kalau umurnya panjang dia akan makin turun gitu loh. Nah ternyata untuk mengimbangi umur 31 capitalized cost yang tadi 31.180 itu ternyata kita butuh 11,3 tahun ya, jadi nggak cukup hanya 9 tahun ya, butuhnya 11,3 tahun. Berarti kalau ada yang menawarkan pakai stainless harganya lebih mahal, oke. Tapi kalau umurnya hanya 10 tahun atau 9 tahun lebih sedikit, ya nggak untung ya kan, masih lebih menguntungkan yang mild steel ini. Berarti kita akan bisa pilih gitu kan dengan konsep ini, dengan konsep capitalized cost ini ya, biaya modalnya ya, biaya modal yang kita butuhkan. Tentunya yang biaya ya, cost itu kan biaya. Biaya modal yang bagus adalah yang rendah. Karena namanya biaya ya kan, kalau profit yang tinggi kan gitu. Oke ya, demikian tadi untuk evaluasi biaya ya, capitalized cost. Kemudian kalau dari sisi pajak dan depresiasi, berarti di sini kita bisa lihat ya konsep depresiasi yang tadi sudah kita bahas di depan ya. Depresiasi itu memang dia itu adalah cost permit ya. Jadi di sini semacam suatu yang diizinkan lah ya oleh pemerintah ya, yang pemilik government lah ya, dia punya aturan income tax itu, dia mengizinkan oke, kamu boleh potong nilai profitmu dengan depreciation dengan konsep yang kita sepakati ya dengan pemerintah ya. Maka di sini ada penekanan must follow contains rules ya, harus dia punya aturan pemerintah itu. Kalau punya ini alat sekian, depresiasinya harus sekian gitu ya. Depresiasinya harus sekian. Nggak boleh kalau wah ini depresiasinya 3 tahun, wah nanti biayanya besar. Enggak, umurnya harus sekian. Ya, jadi dia punya standar ya. Nah, depreciation itu bisa digambarkan di sini. Physical depreciation is the term given to the measure of the decrease in the value in value due to change in the physical aspect of the property. Wear and tear, corrosion, accident, and deterioration due to age or the element are all cause of physical depreciation ya. Jadi di sini faktor-faktor fisik lah ya, faktor-faktor fisik semua ini. Ada mungkin resiko kecelakaan ya kan, korosi dan sebagainya. Kemudian functional depreciation. Nah, kalau ini fisikal ya, secara fisik kan dia pasti mengalami kerusakan. Kita punya mobil secara fisik kan dia mengalami penurunan ya, berkarat, catnya pudar, ada yang rusak dan seterusnya, itu physical ya, physical depreciation. Tapi ada juga functional ya, functional depreciation. Apa itu contohnya functional depreciation itu ya? Ini sangat terasa functional depreciation itu kalau Anda punya produk teknologi ya, misalnya kayak kita punya handphone, laptop ya kan. Begitu muncul handphone Samsung lipat ya, harganya 27 sekian juta. Begitu muncul generasi baru yang lebih bagus, yang lama depresiasinya bisa tinggi turunnya ya kan. Padahal sebenarnya secara fisik masih bagus ya, sama aja kamu beli handphone
baru kamu simpan, setelah 5 tahun kamu jual nggak akan bisa senilai dulu ketika dikeluarkan. Kenapa? Karena functional depreciation ya, secara depreciation, secara fungsi dia sudah mengalami penurunan karena teknologi baru sudah keluar. Demikian juga alat dalam industri ya kan, ketika teknologi baru dikeluarkan, otomatis peralatan teknologi lama akan tidak ada harganya. Nah, ini kan perlu diperhitungkan juga dalam depreciation ya. Makanya kayak tadi reaktor itu setelah umurnya 5 tahun dianggapnya habis ya, sudah nggak ada nilainya lah ya. Nggak ada orang yang mau beli reaktor bekas. Kalau mobil bekas masih bisa, tapi kalau reaktor bekas nggak ada. Nah, di situ functional depreciation-nya emang hilang ya kan. Mungkin secara fisikal masih bagus, maka hanya dinilai besi rongsok ya. Tapi karena besi rongsok itu nilainya sangat rendah dibandingkan nilai reaktor pada awalnya, nilai teknologi dari reaktor itu, maka kemudian jadi tidak dianggap ada ya kan, atau dianggap nol. Nah, functional depreciation itu bisa disebabkan oleh apa? Change in demand ya, change in demand, karena permintaan yang berubah ya. Karena apa? Ya servisnya ya, servis. Kemudian ya banyak lah ya, banyak sebab. Shift of population center berarti di sini terjadi perubahan teknologi ya, namanya shift ini kan terjadi perubahan ya, dulunya 4G sekarang 5G, otomatis handphone 4G nggak laku ya kan, atau nilainya turun ya, karena sudah 5G dan muncul yang 5G. Jadi kalau produk-produk teknologi itu jangan suka koleksi. Kenapa? Karena nilainya akan semakin jatuh ketika teknologi baru dikeluarkan. Dengan pertumbuhan teknologi yang demikian cepat, kita lebih baik cegat aja setelah terjadi lompatan yang sangat tinggi baru kita beli ya, biar depresiasinya tidak terlalu besar ya. Change in requirement public authority bisa juga ya, kebutuhan umum ya, kebutuhan publik. Misalnya kalau alat itu, dia kan sekarang emisi dikurangi ya, otomatis kan nggak boleh peralatan lama yang emisinya tinggi, nggak boleh nih ya, karena ada perubahan itu ya, otoritasnya ada perubahan. Inadequate or insufficient capacity for service required ya, bisa juga sekarang kapasitas gitu nggak cukup ya, seperti kalau misalnya kita punya komputer atau laptop kuno itu yang hanya kecepatannya 1 GHz, wah itu nggak cukup sekarang udah 3,5 ya kan, udah gede sekali sekarang, jadi nggak cukup, nggak mampu ya kan, karena servisnya sudah begini. Jadi ini lebih cenderung ke arah fungsional, itu lebih cenderung ke arah perubahan fungsi dari peralatan tersebut karena teknologinya yang berakhir, kemudian tidak ada ya termination need for the type of service ya, karena tidak ada lagi service ya, seperti itu ya. Seperti sekarang misalnya Windows 10 sudah tidak disupport, otomatis peralatan-peralatan kuno yang masih hanya mampu menjalankan Windows 10 nggak laku dijual ya kan. Nah, itu kayak itu menjadi depreciation ya, itu namanya functional depreciation. Kalau physical depreciation tadi hanya fisiknya saja. Banyak situ ya seperti itu. Kemudian kita tahu ada service life ya, service life. Apa itu service life? Berarti adalah usia di mana peralatan itu masih bisa digunakan ya. Economically feasible ya, masih layak secara ekonomis ya, masih bisa digunakan untuk produksi ya. Atau disebutnya usia ekonomis atau useful life ya, masih berguna ya kan. Kalau manusia itu berguna ya setelah dewasa sampai meninggal ya, masih kecil itu belum berguna. Kalau mau kasar begitu ya, tapi sebenarnya Allah ciptakan anak-anak kecil itu kan lucu, menyenangkan, sehingga orang tua yang punya anak itu tidak merasa terbebani ya, dia senang ngopeni anak itu ya. Service life-nya padahal belum ada dia itu ya, belum menghasilkan apa-apa ya, masih menjadi beban ya. Jadi service life di situ adalah ketika peralatan itu bisa memberikan hasil ya, bisa memberikan hasil ya. Nah, disitulah jumlah maintenance dan repair yang harus kita keluarkan ya untuk menjaga property tadi itu ya, biar nilainya itu masih tetap ya kan. The period during which the use of property is economically feasible is known as the service life of the property. Jadi period ya. Period itu berarti waktu ya, berarti
di sini bisa diukur tahun ya, umumnya tahun dalam peralatan industri ya, karena kan masa bulan ya kan, tahun lah ya. Nah, kemudian sales-back value. Sales-back value is the net amount of money obtainable from the sale of used property over the above any charge involved in removal and sale ya. Ketika kita jual jadi sejumlah uang ya yang akan kita dapatkan kalau properti tadi itu sudah over ya, and above any charge involved ya, itu sudah lewat lah ya, sudah selesai. Ini misalnya kayak ini gedung baru dibangun, gedung lama itu nilainya berapa? Ada itu nilai bangunannya ya, nilai rongsoknya. Ya, atau istilahnya nilai rongsok ya, sales-back value, nilai akhir. If a property is capable through the service, its sales-back value may be high ya. Kalau dia ternyata masih bisa dipakai untuk layanan ke depan, maka bisa jadi sales-back value-nya naik tinggi seperti mobil itu ya. Kalau kita punya mobil kemudian 5 tahun dijual masih tinggi harganya. Kenapa? Masih bisa dipakai kan, masih bagus. Banyak juga yang butuh ya kan. Tentunya tidak semahal yang baru ya kan. However, this is not necessarily true. However, because other factors such as location of the property, existing price level, market supply and demand, and difficulty of dismantling may have an effect ya. Tentunya banyak efek yang berpengaruh di situ ya. Ini perkiraan saja ya, perkiraan atau kita sebut scrap or junk value ya, nilai rongsok ya, nilai junk yang betul-betul nilai sampah lah ya. Yang paling aman begitu, kita anggap nilai sampah. Jadi jangan terlalu menilai terlalu tinggi ya kan, jangan terlalu menilai terlalu tinggi, anggaplah nilai sampah. Nah disitulah yang kita maksud dengan sales-back value. Makanya terkadang agak ekstrim kita anggap nilai sampahnya 0, biar kita bebankan biayanya nanti tinggi. Nah metode depresiasi bisa dengan straight line. Straight line kita kenal ini istilahnya garis lurus ya, berarti itu potong langsung ya kan. Berapa tadi penyusutannya $10.000 10 tahun ya udah straight line 1.000 kan gitu kan. Garis lurus artinya sama ya, annual depreciation setiap tahun sama. Langsung dibagi service line. Atau bisa juga dengan declining balance ya, fixed percentage method ya. Jadi dia menurun, yang menurun persentasenya tetap ya. Fixed percentage faktornya tetap. Ya, fixed percentage faktornya menetap, tetap ya, nanti nilainya berapa. Tapi yang paling sering dipakai tentunya yang straight line ya, straight line. Misalnya ini contohnya, depreciation determination of depreciation by straight line and declining balance method ya. Di sini kita disuruh menentukan depresiasi dengan garis lurus ya. The original value of a piece of equipment is $22,000, completely installed and ready for use. Ya. Jadi biaya pembelian dan sekaligus pemasangan dan siap dipakai itu 22.000. Its sales-back value is estimated to be 2,000. At the end of the service life, that the service life is estimated to be 10 years. Ya. Jadi nilai akhirnya 2.000 dengan diperkirakan 5 tahun ya. 10 tahun nilai umurnya. Determine the asset or book value of the equipment at the end of 5 years ya. Berapa nilai aset itu ketika 5 tahun ya kan? Setengah. Kan umurnya 10 tahun. Ketika berumur 5 tahun nilai asetnya berapa? Siapa tahu ada yang beli ya kan ketika berumur 5 tahun. Nah, kalau kita hitung dengan straight line berapa? Kalau declining balance berapa? Kalau double declining method ini ya, paduan itu berapa? Nah, itu kita lihat ya. Kalau dengan straight line berarti 22 dikurangi 2.000 adalah 20.000. 10 tahun berarti 2.000 per tahun. Ya. Berarti 5 tahun berapa itu nilainya? Ya berkurang 2.000 setiap tahun. Berarti 22 kurangi 10.000 berarti nilainya masih 12
ya kan, 22 kurangi 10.000 kan nilainya masih 12.000 ya. Kalau menggunakan declining balance bagaimana? Kalau menggunakan declining balance ini adalah nilai strike line-nya ya 2000. Kemudian ini adalah nilai originnya 22.000. Lalu ini adalah nilai time-nya ya, timesnya atau umurnya ya, umurnya. Jadi faktornya adalah berapa ini? 0,2131, 21% ya, faktornya 21%. Menggunakan declining balance 21%, jadi dia menyusut 21% setiap tahun. Gitu. Asset value after 5 years is berapa kalau begitu berdasarkan ini? Berarti dia menyusut sebanyak ini ya. Jadi PA pada umur 5 tahun itu nilainya adalah 6.000. Lebih tinggi dia, lebih rendah ya. Kalau ini nilainya 12.000. Kalau strike line 12.000. Kalau ini hanya 6.000. Berarti mana yang lebih menguntungkan kalau dipakai untuk jualan? Kalau dipakai untuk jualan. Artinya declining balance method di sini kita mendepresiasi lebih besar ya kan, depresiasinya lebih besar ya kan. Di sini kita depresiasinya lebih besar dibandingkan strike line kan, dia dipotong 2.000 setiap tahun. Tapi ya nggak begitulah ya. Nggak begitu. Di akhir-akhir nanti masa penyusutannya besar. Seperti kalau kita beli mobil ya, kendaraan ya, mobil sedan. Dulu harganya 350. 5 tahun kemudian masih 250. Setelah 10 tahun kemudian 100. 15 tahun kemudian masih di angka 100 ya, paling 98 atau. Jadi di sini penyusutannya besar. Di sini agak besar, agak kecil tapi tentunya. Di sini udah kecil sekali. Jadi semakin lama makin kecil. Makanya ini kalau di awal 5 tahun dia udah menyusut lebih dari separuh ini ya kan. Lebih separuh ini. Yang real mungkin begitu ya kan, yang real begitu. Nanti setelah akhir-akhir ya sedikit lah. Berarti sebenarnya kalau ini dijual 12.000 di tahun kelima untung kita ya. Pembelinya ya nggak mau ya. 12.000. Harusnya nilainya kan hanya 6.000 ya kan. Penyusutannya kalau dihitung dengan cara itu. Kalau double declining balance atau 200% method ya ini beda cara ngitungnya aja ya. Ini beda cara hitungan. Berarti dikalikan ini ya, faktor persentasenya, fixed percentage-nya, double fixed percentage, ketemunya sekian 8.000. Jadi kalau kita lihat strike line ini yang paling tinggi nilainya, artinya depresiasinya kecil. Makanya pemerintah biasanya pakainya ini ya kan. Depresiasinya nggak boleh banyak-banyak, nanti pajaknya sedikit. Kalau perusahaan senangnya yang ini ya, declining balance. Pokoknya pertama kita susutkan yang sebanyak-banyaknya. Mumpung alatnya baru, menghasilkan laba yang besar, kita potong biaya yang besar ya. Nanti di akhir-akhir mungkin produktivitasnya udah rendah, berarti potongannya nggak usah banyak-banyak. Nah, kalau perusahaan ya. Tapi kalau pemerintah strike line ya. Nah, ini yang sering menjadi sebuah perdebatan ya dalam sebuah evaluasi ekonomi ya kan. Tapi ini boleh ya kita menggunakan declining balance kalau kita mau inginkan ya, kita boleh seperti itu. Memang ini aturan yang harusnya diterima. Nah, ini contoh ya, kita sudah lihat di sini beberapa konsep dasar untuk mengevaluasi sebuah project ya. Dengan tool-tool ini nanti kita akan dapat gunakan untuk mengevaluasi project dari capitalized cost-nya yang paling kecil ya, ingat ya, karena cost jadi yang paling kecil ya, jangan yang paling besar. Kalau profit yang paling besar. Kalau depresiasi kita ingin yang menguntungkan tentunya yang mana ini kalau depresiasi seperti ini. Bagi kita ya sebagai perusahaan, kita yang paling menguntungkan adalah yang ini ya kan, ya kita laporkan dengan penyusutan yang sangat besar. Ini berarti kan kita nabungnya banyak ini kan, nabung atau cashnya ya, cash flow yang kita masukkan sebagai nilai depresiasinya kan besar ya kan. Kan dari 22.000 pada tahun kelima strike line itu ya, ini tahun kelima, ini tahun ke-0, strike line nilainya 12.000. Tapi kalau menggunakan declining balance nilainya hanya 6.650.
Berarti kan ini penyusutannya berapa? Penyusutannya hanya 10.000 dolar. Sedangkan ini penyusutannya berapa? Lebih ini ya kan, nggak cuma 10.000. 22 dikurangi 6 ya hampir 7 lah ya. Berarti kan hampir 18 ya kan, ini 17-an ya kan. Nilainya hampir 18.000. Penyusutannya lebih besar. Kalau penyusutan lebih besar kan kita savingnya lebih banyak ya. Kita berarti cash flow-nya nambahnya 18.000 dari perusahaan. Makanya ini dua sisi yang saling bertentangan ya, antara perusahaan dengan pemerintah, dan itu akan menjadi sebuah perdebatan atau sebuah negotiation ya. Nanti akan menjadi sebuah negotiation. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan ya tentang satu konsep untuk mengevaluasi ekonomi ya, untuk menilai, untuk membandingkan proyek, analisis lah ya, kita sebutnya analisis ekonomi dan analisis investasi. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.